Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai pengantar statistik ya. Statistik ini nanti terkait juga dengan mengenai konsep probabilitas atau teori probabilitas. Nah, dalam pokok bahasan ini saya akan bahas ada statistik dan statistika, kemudian jenis data, kemudian ada skala pengukuran data, ada populasi dan sampel, ada parameter dan statistik, pengumpulan data, kemudian penyajian data, pembuatan angka, dan terakhir mengenai notasi penjumlahan. Nah, kita sering mendengar bahwa ada kata-kata atau ada pesan begitu, misalkan produktivitas perusahaan rata-rata 90%. Kemudian ada statement harga naik 10% setiap hari raya. Atau mungkin di bidang manufaktur ya, efisiensi mesin tinggal 30% pada akhir umur ekonomisnya dan lain-lain. Nah, jadi di sini statistika ini sangat diperlukan dalam penelitian atau riset serta bidang-bidang lain seperti teknik, mungkin industri, ekonomi, astronomi, biologi, kedokteran, asuransi, pertanian, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu statistik dan statistika? Jadi di sini statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Nah, dimisalkan di statistik bidang industri gitu ya, yang berarti menggambarkan kumpulan data dalam bidang industri seperti rata-rata produktivitas antar industri manufaktur atau tingkat pertumbuhan industri tertentu dan sebagainya. Nah, kemudian apa arti dari statistika? Ya, tadi statistik dan ini yang sekarang adalah statistika, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Kemudian di sini dalam mempelajari statistika ini yang pertama ya ada statistika matematis atau teoritis ya, yaitu membahas sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus, kemudian menciptakan model-model dan segi-segi lain yang teoritis dan matematis. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan statistika. Jadi kita mempelajari statistika ini berkaitan hanya dengan penggunaannya saja begitu. Jadi di sini membahas bagaimana cara, teknik atau metode statistika digunakan. Nah, biasanya untuk yang pertama ini akan dipelajari di program studi yang ya khusus statistika gitu, statistik begitu. Nah, di sini karena kita berkaitan dengan bidang keteknikan, nah di sini berkaitan dengan penggunaan statistika. Jadi tidak akan membicara bagaimana mendapatkan model itu atau rumus itu ya dari model statistik gitu, tetapi lebih ke bagaimana cara menggunakannya dari model-model yang sudah ada. Kemudian ada metode statistika, yaitu prosedur-prosedur yang digunakan untuk pengumpulan, penyajian, ya, analisis dan penafsiran data. Metode ini terbagi ke dalam dua, yaitu ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif atau statistika inference ya atau inferensia. Apa itu statistika deskriptif? Ya, adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sementara untuk statistika induktif merupakan semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Kemudian terkait dengan jenis data ya, ini menurut sifatnya itu ada dua, yaitu data kualitatif, kemudian juga ada data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua, ada data diskrit dan data kontinu. Sementara menurut sumbernya di sini ada data internal dan ada data eksternal, dan menurut cara memperolehnya ada data primer, ada data sekunder ya, dan ada juga data mentah begitu. Nah, istilah-istilah ini akan kita bahas di slide berikutnya ya, yaitu yang pertama data kuantitatif adalah data berbentuk bilangan dan harganya berubah-ubah atau bersifat variabel.
Nah, tadi ada data diskrit, itu data sebagai hasil menghitung atau membilang. Dan kemudian data kontinu, data sebagai hasil pengukuran seperti tinggi badan seseorang, kecepatan kendaraan roda 2, jarak terjauh dari lempar lembing, ya, rata-rata diameter bearing yang diproduksi oleh suatu perusahaan otomotif. Nah, misalkan untuk yang data diskrit tadi, ya, bahwa mahasiswa yang hadir hari ini itu sebanyak 25. Nah, berarti ini adalah termasuk data diskrit. Kita bisa mengatakan 25 itu karena kita sudah menghitung begitu. Nah, sementara untuk yang data kontinu dari contoh-contoh ini biasanya adalah ya, data itu diperoleh ya dengan cara mengukur, dan biasanya ada alat ukur atau ada alat pembanding sebagai standarnya begitu. Misalkan tadi ada tinggi badan, berarti ada alat ukur panjang. Di sini kecepatan, berarti ada alat ukur kecepatan kendaraan begitu, dan seterusnya. Jadi nanti silahkan coba buat beberapa contoh dari data diskrit dan data kontinu. Kemudian data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang dipelajari. Data ini dikatakan pula sebagai atribut, ya, sebagai atribut. Misalkan dalam kita mengamati kualitas suatu produk, ya, bukan dari kuantitatifnya yang dimunculkan, tetapi misalkan dari, ya, mungkin kita katakan di suatu produk perusahaan keramik misalkan, bukan jumlah keramik yang cacat, tetapi misalkan keramik ini masih banyak bercaknya. Nah, kata-kata masih banyak bercak, nah ini berarti itu adalah data kualitatif. Ya, misalkan dari suatu produksi gelas begitu. Nah, gelas yang misalkan gelas yang jernih gitu ya, maksudnya tidak ada motif tertentu, hanya polos saja. Gelas itu akan bagus jika tidak ada mungkin titik-titik gelembung atau retak gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan gelas yang diproduksi di perusahaan ini semuanya adalah bagus begitu. Nah, di sini kata-kata bagus mungkin bisa berarti tidak ada retakan, tidak ada gelembung begitu. Nah, itu adalah kualitatif. Nah, kemudian tadi juga ada data internal dan eksternal. Nah, data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Sementara untuk yang eksternal itu berarti dari luar organisasi. Kemudian tadi juga ada data primer, sekunder, dan mentah. Nah, di sini yang primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Jadi dia masih ya berupa data mentah sebetulnya ini. Nah, maka di sini data mentah adalah data yang baru dikumpulkan dan belum pernah mengalami pengolahan apapun. Nah, sementara di sini data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Nah, coba kita bayangkan kita ada misalkan di lantai produksi begitu ya. Di sana bahwa setiap shift itu akan menghasilkan produk tertentu, misalkan ada produk A, B, dan C begitu. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan hasil produksi dari produk A dan B ini selama 1 bulan. Nah, jika yang kita pakai adalah data primer, nah bisa jadi bahwa data itu kita peroleh data per shift kerja misalkan. Misalkan shift kerjanya ada shift pagi, sore, dan malam. Berarti setiap shift tadi selama sebulan itu kita akan kumpulkan datanya. Jadi itu benar-benar laporan dari mungkin supervisor produksi akan membuat laporan. Nah, kita akan mengambil data dari situ. Nah, itu data primer. Nah, jadi data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan misalkan rata-rata hasil produksi produk A, B, dan C tadi, berarti kita akan hitung sendiri. Kita akan kelompokkan yang A, kelompokkan yang B, yang C, kita jumlahkan selama sebulan dan dibagi dengan selama hari kerja misalkan, karena kita ingin mendapatkan rata-rata produknya itu per hari misalkan. Nah,
Kemudian kalau data sekunder, oh berarti misalkan kita tidak perlu ngitung lagi. Misalkan di Departemen produksi tadi sudah ada bagian administrasi, sehingga mereka sudah menghitung ya, sudah melakukan perhitungan rata-rata produksi dari produk A, B, dan C per harinya. Mungkin di bulan Maret misalkan. Nah, dia sudah ada. Kita tinggal pakai. Nah, itu adalah data sekunder. Atau data-data yang lain yang di sini sudah dipublikasikan begitu. Biasanya itu data-data dari Badan Pusat Statistik. Nah, itu adalah data sekunder. Ya, kita tinggal mengambil saja datanya. Kemudian data mentah, nah, tadi di ilustrasi yang tadi data primer tadi, jadi check sheet ya, yang berisi laporan hasil produksi dari setiap shift kerja dari hari pertama sampai hari terakhir dalam 1 bulan. Nah, itu adalah data mentah karena belum diolah, begitu ya. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas mengenai skala pengukuran data. Nah, di sini ada 4 jenis skala pengukuran data. Di sini saya urutkan dari yang levelnya atau tingkatannya paling rendah atau sederhana ya, sampai ke tingkatan atau level yang paling tinggi. Di sini ada data nominal, data ordinal, kemudian ada data interval, ada data rasio. Nah, yang pertama adalah data nominal. Nah, di sini skala pengukuran data yang paling rendah. Jadi data nominal ini adalah data ya, skala pengukuran data yang paling rendah. Nah, ini digunakan hanya untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan objek tertentu atau entitas tertentu. Nah, di sini misalkan kita akan mengumpulkan data jenis pekerjaan. Nah, di sini hanya dibedakan. Nah, misalkan di sini ada pekerja manufaktur, pekerja penjualan, ya, pekerja perencanaan, dan masing-masing jenis pekerjaan ini kita kasih kode. Misalkan angka 1 menunjukkan yang manufaktur, angka 2 yang pekerja penjualan, dan angka 3 pekerja perencanaan. Ya. Nah, di sini bahwa angka 3 itu bukan berarti lebih besar dari 2 maupun 1. Karena itu hanya menunjukkan kategori saja. Nah, kemudian yang kedua adalah data ordinal. Nah, di sini adalah skala pengukuran data dengan tingkatan lebih tinggi dari skala nominal atau data nominal. Nah, di sini dapat digunakan untuk membuat ranking atau urutan suatu objek. Nah, kita bisa bedakan dengan data nominal tadi. Data nominal tadi bukan merupakan suatu ranking karena angka yang 1, 2, 3 tadi tidak menunjukkan ada yang mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Nah, di sini untuk data ordinal ini bisa untuk membuat ranking. Misalkan pengawas produksi mengevaluasi 3 operator dengan membuat tingkatan produktivitas menggunakan angka 1 sampai 3. Misalkan ada sangat produktif, cukup produktif, dan kurang produktif. Nah, ini kita berikan ranking. Ranking 1 itu adalah yang sangat produktif, ranking 2 cukup, dan ranking 3 adalah kurang produktif. Nah, di sini angka 1 bermakna lebih produktif dari angka 2. Begitu juga angka 2 bermakna lebih produktif dari angka 3. Nah, namun di sini yang perlu diketahui adalah perbedaan angka 1 dan 2 ya, atau 2 dengan 3 ini tidaklah sama. Misalkan produktif ini ya, kata produktivitas ini dibedakan dari jumlah produk yang dihasilkan selama sebulan misalkan. Ini mungkin rentangannya bisa 10 ya, 10 produk misalkan. Sementara yang ini rentangannya adalah 20. Itu enggak masalah. Karena di sini perbedaannya tidak sama. Tetapi ini ada ya pengelompokan ya, sangat produktif itu ranking 1 dan sampai kurang produktif itu ranking 3. Nah, karena data nominal dan ordinal seringkali diturunkan dari pengukuran yang tidak presisi, seperti pertanyaan demografis, kategorisasi orang atau objek, dan seterusnya, maka kedua data ini ada yang mengatakan sebagai data non-metrik atau data kualitatif. Berikutnya yang ketiga adalah data interval. Nah, skala data ini dengan tingkatan lebih tinggi dari skala ordinal, di mana perbedaan antar angka yang berurutan adalah sama dan
tidak memiliki nilai nol mutlak. Nah, misalnya di sini data hasil pengukuran suhu dalam derajat Celcius, ya, ada 18 derajat Celcius, 19 derajat Celcius, dan 20 derajat Celcius. Nah, di sini perbedaan nilai antara 18 dengan 19 dan antara 19 dengan 20 adalah sama. Jadi kalau kita melihat di alat ukur suhu, ya, maka nanti dari 18 ke 19 dan 19 sampai 20 nanti akan ada sama-sama 10 strip begitu. Nah, kemudian selain itu juga jika hasil pengukuran menunjukkan 0 derajat Celcius, di sini tidak berarti suhunya tidak ada, ya. Itu hanya menunjukkan suatu ukuran saja. Nah, jadi di sini maksudnya tidak memiliki nilai nol mutlak di dalam data interval. Nah, berikutnya data yang keempat yaitu adalah data rasio, ya. Di sini skala pengukuran data yang paling tinggi. Nah, data rasio ini memiliki semua karakteristik data interval, ya, namun data ini memiliki nilai nol mutlak. Nah, di sini misalkan data hasil pengukuran berat, ya, volume, dan waktu. Misalkan berat 80 kg, nah itu merupakan 2 kali berat 80 kg. Nah, dan begitu juga jika beratnya adalah 0 kg, berarti memang ya beratnya tidak ada, ya. Berbeda dengan pemahaman angka 0 yang di data interval dan data rasio. Baik, kita ke pokok bahasan yang keempat, ya. Pokok bahasan yang keempat yaitu mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun mengukur, ya, atau pengukuran, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Di sini kata kuncinya adalah ada kata-kata totalitas semua. Ada kata-kata semua anggota, ya, ini populasi. Misalkan kalau kita bicara ya penduduk suatu negara, kalau bicara populasi ya berarti penduduk dari umur paling bawah sampai yang terakhir, ya, umur paling rendah sampai paling tinggi, berarti itu semuanya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, dan jika hanya sebagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Nah, kembali ke populasi penduduk suatu negara tadi, jika bicara populasi maka semua penduduk itu akan dipelajari sifat-sifatnya, begitu, ya. Mungkin terkait kesukaannya misalkan, atau jenjang pendidikannya, atau jenis pekerjaannya. Nah, itu kalau populasi itu semua akan dipelajari begitu. Nah, tetapi kalau hanya sebagian, misalkan tadi jumlah penduduk di suatu negara hanya 25 juta. Nah, kalau sampel mungkin hanya akan diambil 1000 saja. Mungkin yang mewakili dari usia balita, usia remaja, usia dewasa, dan usia lansia misalkan. Nah, itu setiap kategori tadi diambil sampelnya, ya. Nah, jadi di sini sampel hendaknya representatif. Karena sampel ini sebetulnya juga untuk mempelajari sifat-sifat dari populasi, ya, maka di sini sampel hendaknya representatif. Artinya adalah mewakili. Nah, jangan sampai sampel ini tidak representatif sehingga tidak menunjukkan sifat-sifat yang sebenarnya dari populasi tadi. Ya, jadi di sini secara teorinya sampel hendaknya representatif dalam arti segala karakteristik populasi tercermin dalam sampel yang diambil. Nah, ada kalanya perlu dilakukan pengamatan terhadap semua anggota populasi atau disebut sensus. Jadi kalau kita mungkin ada yang datang ke rumah kita untuk mendata data demografi, ya, alamat rumah, kemudian jumlah anggota keluarga di rumah itu dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita kenal ada sensus begitu, ya. Berarti itu artinya adalah pengamatan terhadap semua anggota. Jadi kalau BPS sedang mendata, ya, data kependudukan, ya, seluruh Indonesia, maka ya semua rumah akan didatangin oleh petugas sensus tadi, tidak akan ada yang terlewat.
Nah, terkait dengan sensus, nah di sini kadang-kala sensus tidak selalu dapat dilakukan dengan alasan-alasan seperti misalkan tidak praktis, tidak ekonomis, ya, kekurangan biaya, ya, waktu terlalu singkat, ketelitian tidak memuaskan, ya. Nah, adanya percobaan yang sifatnya merusak dan sebagainya. Nah, memang dengan sensus ini karena semua anggota akan diamati, ya tentunya akan memerlukan tenaga, biaya, waktu yang lebih besar. Itu sensus. Nah, tetapi jika ya adanya keterbatasan tadi, misalkan tidak hanya waktu, biaya dan seterusnya, tetapi juga ini misalkan produknya merusak. Jadi pada saat kita ingin mengamati karakteristik suatu objek, ternyata harus merusak. Nah, berarti kalau dilakukan sensus maka tidak ada objek atau misalkan dalam produksi tidak ada produk yang akan bisa dijual karena semua dirusak. Nah, maka disinilah diperlukan cukup sampel saja. Ya, misalkan mungkin suatu kendaraan akan dicek, ya, mungkin di bagian pintu, ya, pintu kendaraan akan dicek berapa kekuatan dari pintu itu bisa menahan jika ditutup, ya. Berapa gaya yang harus karena pintu tadi berapa gaya maksimal yang bisa ditahan sehingga pada saat orang itu menutup pintu itu tidak penyok, tidak pecah, tidak rusak begitu. Nah, kita tahu sendiri orang kadang menutup pintu mobil misalkan. Ada yang ya mungkin ada yang pelan, tapi juga ada yang mungkin belum tahu dia akan ditutup kencang karena ya takut tidak nutup gitu ya. Nah, itu kalau ingin mengecek kekuatan ya ya kekuatan pintu tadi kalau misalnya dibanting itu tidak rusak itu sampai di gaya berapa begitu. Nah, kalau ini dilakukan semuanya karena untuk mengetahui rusak atau tidaknya kalau pintu itu dibanting gitu ya, ditutup dengan kencang dan tidak terus kita akan tahu gayanya itu setelah dengan gaya sekian akan rusak. Nah, maka kalau sensus tidak mungkin. Maka di sini cukup dengan sampel. Mungkin dari 1000 pintu yang dihasilkan mungkin hanya 1 atau 2 saja yang diambil sampelnya, dicek berapa kekuatan yang bisa ditahan, kekuatan maksimal yang bisa ditahan sehingga pintu itu tidak rusak. Nah, berikutnya ya kita akan bahas mengenai parameter dan statistik. Jadi dalam mempelajari statistik dan teori probabilistik ya selama 1 semester ke depan, istilah parameter dan statistik ini menjadi penting. Dan kalau perlu nanti ada notasi-notasi yang perlu dihafal begitu. Nah, yang pertama adalah parameter populasi atau sering langsung disebut parameter. Adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri populasi. Nah, kemudian statistik sampel atau langsung disebut statistik adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel. Nah, di sini penulisan parameter biasa dinotasikan ya dengan huruf Yunani, sementara untuk statistik itu dengan huruf Romawi. Nah, di sini baik parameter maupun statistik yang sering digunakan dalam mata kuliah statistik atau teori dan teori probabilitas atau konsep probabilitas begitu. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua ada simpangan baku, ada varians ya atau ragam, dan ada proporsi. Nah, sebetulnya simpangan baku ini adalah akar dari varian. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ini parameter. Rata-rata notasinya adalah mu. Sementara untuk statistik notasinya adalah X bar. Simpangan baku adalah sigma dan statistik adalah S. Untuk varian ini sigma kuadrat dan ini adalah S kuadrat. Dan terakhir adalah proporsi, untuk parameter itu adalah pi dan untuk statistik itu adalah P ya. Nah, cuma nanti ya mungkin buku tertentu bisa berbeda, tetapi yang penting adalah konsisten. Ya, yang penting adalah konsisten begitu. Berikutnya yang keenam adalah mengenai pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan jalan sensus atau sampling.
Masih ingat jika sensus tadi semua anggota dan sampling hanya sebagian anggota ya yang diamati. Nah, langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam usaha mengumpulkan data antara lain di sini ada mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek yang akan diteliti. Hasilnya dicatat untuk kemudian dianalisis. Atau mengambil yang kedua mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh badan atau orang lain. Masih ingat kasus yang tadi yang saya contohkan tadi? Penelitian langsung ini berarti kita identik dengan untuk memperoleh data primer tadi. Kalau yang kedua ini yang kita dapatkan adalah bisa data primer dan juga bisa data sekunder. Nah, yang ketiga adalah menggunakan angket atau kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat. Nah, di sini tool yang digunakan untuk mengumpulkan data misalkan kuesioner mungkin bisa menggunakan aplikasi form yang sudah disediakan oleh Google Google Form, dan bisa disebarkan secara online atau mungkin melalui media-media sosial begitu. Kemudian dan ini free gratis dan juga ada platform-platform lain yang menyediakan secara free dan juga ada yang berbayar. Nah, Anda kalau coba klik ini Qualtrics ini ada yang versi free dan ada yang berbayar. Biasanya kalau yang free itu fitur-fiturnya yang sederhana. Kalau yang berbayar berarti akan lebih lengkap. Nah, ini hanya sebagian tool di luar sana masih banyak lagi. Silahkan kalian mengeksplor tool atau alat untuk mengumpulkan data Nah, berikutnya terkait dengan penyajian data. Nah, di sini penyajian data dapat berupa angka-angka atau ringkasan atau summary features tabel dan diagram atau grafik. Nah, tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan untuk pembuatan analisis data. Kemudian bentuk penyajian yang lain adalah diagram atau grafik, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka yang biasanya juga berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat, tabel-tabel yang telah dibuat bisa juga ditambahkan dalam bentuk diagram. Di sini mungkin bisa diagram ini macam-macam kalau kita ke Excel di situ banyak sekali pilihan diagram Ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Diagram pencar. Ini adalah diagram garis, ini diagram batang, ini diagram lingkaran atau pie chart, dan ini adalah diagram pencar atau scatter diagram. Kemudian kita akan bahas mengenai pembulatan angka. Nah, untuk keperluan perhitungan analisis atau laporan sering dikehendaki pencatatan data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk hal tersebut perlu dilakukan penyederhanaan atau pembulatan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Nah, di sini hanya disampaikan 3 kaidah, dan untuk kebutuhan tertentu mungkin juga ada kaidah yang lain. Nanti coba kita bahas dulu Nah, kaidah 1, jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan 4 atau kurang, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tidak berubah. Saya ulangi angka terkiri dari yang harus dihilangkan atau kurang, maka angka terkanan dari yang mendahulinya tidak berubah. Nah, kita coba lihat contoh. Di sini ada angka 66.375. Nah, di sini akan dibulatkan menjadi ribuan. Maka akan menjadi 66.000. Nah, di sini kita coba perhatikan satu persatu. Di sini ada angka terkiri yang harus dihilangkan. Karena di sini angka yang harus dihilangkan mulai dari 3 ke kanan. Karena ribuan, maka nanti yang ada tinggal 000 karena menunjukkan ribuan. Maka angka 375 ini akan dihilangkan karena diganti dengan
30 tadi. Dan ini merupakan angka terkiri. Nah, di sini bahwa di angka 375 ini 3 adalah angka terkiri. Nah, angka terkanan dari yang mendahulunya ya, mendahului 3 adalah 6. Nah, harus tetap. Nah, kita cek lagi. Angka terkiri dari yang harus dihilangkan itu 4 atau kurang. Nah, ini yang harus dihilangkan, angka terkirinya adalah 4 atau kurang 3 ya. Maka angka paling kanan yang mendahulunya 6 ini tetap, maka menjadi ya 66.000 begitu. Begitu juga untuk contoh yang ini. 63.756 akan dibulatkan menjadi puluhan ribu. Nah, ingat di sini puluhan ribu. Maka nanti angka terakhir harus ada 4 angka 0 begitu. Harus ada 4 angka 0. Maka ini menjadi 0, ini 0, ini 0 dan ini 0. Nah, kita perhatikan juga bahwa angka paling kiri yang akan hilang itu adalah 3. Ini juga sama, kurang dari ya 4 atau kurang. Maka angka 6 ini tetap ya. Maka angka terkanan dari yang mendahulunya tidak berubah. Maka jika ini dikonvert ya dibulatkan menjadi puluhan ribu, maka akan menjadi 60.000. Nah, Anda juga bisa cek di sini 25. Nah, ini desimal ya, 25,3412. Nah, dibulatkan 1 desimal maka menjadi 25,3. Nah, coba Anda renungkan dulu. Betul enggak? Jika 25,3412 menjadi 1 desimal, itu menjadi 25,3. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua. Nah, di sini jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau 5 diikuti oleh angka bukan 0, maka angka terkanan dari yang mendahulunya bertambah dengan 1. Ya, ingat di sini jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau 5 tapi diikuti oleh angka bukan 0, maka angka terkanan dari yang mendahulunya itu bertambah dengan 1. Nah, ini Anda bisa kita lihat ya. 5.749 dibulatkan menjadi ribuan. Maka ini kita lihat angka paling kiri adalah 7. Maka 5 menjadi tambah 1. Maka menjadi 6.000. Kemudian jika 176,51 dibulatkan hingga satuan rupiah, maka nanti desimalnya ini tidak ada lagi. Dan terakhir nanti di sini. Ya. Karena angka paling kiri yang hilang ini adalah angkanya lebih dari 5. Ya. Lebih dari 5. Oh, sebentar. Maksudnya karena ini menjadi satuan ya, maka ya angka desimal ini hilang begitu. Ini hilang. Yang 51 ini hilang. Maka di sini angka paling kiri adalah 5. Tapi ini diikuti oleh angka bukan 1. Maka 6 ini yang angka paling kanan itu akan bertambah 1. Maka ini akan menjadi 177. Ya. Oke, baik. Sekarang kita ke kaidah yang ketiga. Nah, jika angka terkiri dari yang harus dihilangkan hanya angka 5 atau 5 yang diikuti oleh angka-angka 0 belakang, artinya 0 semua ke belakangnya, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tetap jika ia genap. Tambah 1 jika ia ganjil. Ya, tambah 1 jika ia ganjil. Nah, kita melihat contoh 8,5 kalau akan ya atau 8,500 dibulatkan teliti hingga satuan. Ya. Maka menjadi 8. Nah, dalam konteks ini ya 8,5 kalau dibulatkan ini menjadi 8. Karena apa? Karena ini di belakangnya hanya 5 atau 5 atau di belakangnya ada 000 lagi. Sementara angka paling kanan yang mendahului angka yang hilang tadi itu genap. Maka dia tetap. Nah, berbeda dengan yang 9,5. Jika dijadikan satuan maka menjadi 10. Karena ini ganjil. Ya, maka bertambah 1. Nah, ini ya di 3 kaidah terkait dengan pembuatan angka tadi, meskipun di
dengan konteks tertentu mungkin pembulatannya tidak hanya seperti ini. Misalkan pembulatannya ke atas. Pokoknya kalau misalkan di sini misalkan 17651. Nah, kita akan mungkin contoh yang pas ini lah, ini aja. Nah, 8,5 akan kita bulatkan, tetapi pembulatannya adalah ke atas. Oh, berarti ini akan menjadi 9. Oh, ini pembulatannya ke bawah. Oh, berarti 8. Nah, nanti makanya tergantung konteksnya begitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan kemudian kita membahas mengenai ya notasi penjumlahan. Nah, dalam statistika kita sering menjumlahkan bilangan yang banyak jumlahnya. Nah, misalkan diperoleh data hasil penimbangan buah pepaya yang pertama dari 6 pohon yang berasal dari bibit unggul sebagai berikut. Nah, ini hasil penimbangan ada yang 4 kg, 6 kg, sampai 8 kg. Tadi ada ada 6 ya, ada 6 pohon. Nah, jika nilai pertama kita lambangkan dengan X1, yang kedua X2 dan demikian seterusnya, maka dapat dituliskan bahwa X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, sampai X6 sama dengan 8. Ya. Dengan menggunakan huruf Yunani ya, dibaca sigma, untuk menyatakan penjumlahan, kita dapat menuliskan jumlah 6 buah pepaya tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ini cara membacanya adalah penjumlahan XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6. Ya, saya ulangi. Penjumlahan XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6. Jadi dari 1 sampai 6. Nah, ini di kata sampai ini ditandai ya sigma ini. Nah, kalau dituliskan seperti ini, ya maka kalau ditulis panjang yaitu X1 tambah X2 sampai tambah X6. Nah, itu sekilas mengenai notasi penjumlahan. Nah, ada beberapa aturan penjumlahan lainnya yang nanti akan dipakai dalam membahas ya metode statistik yang akan digunakan di dalam menyelesaikan ya dalam konteks ini adalah masalah keteknik industrian begitu. Yang pertama adalah ya di sini kalau dibaca seperti ini, seperti yang atas ini, berarti penjumlahan ya XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6. Nah, ini karena bentuk umum ya, maka kalau ditulis panjangnya adalah X1 ditambah X2 sampai Xn. Nah, N-nya kalau 6 ya berarti sampai 6. Kalau N-nya sampai 100 berarti akan ada penjumlahan X1 tambah X2 sampai X19 tambah X100 begitu. Kemudian di sini untuk yang kedua, di sini sama, kita lakukan penjumlahan X1, X2, tetapi sebelum dijumlahkan dikuadratkan dulu di sini. Maka di sini X1 dikuadratkan, tambah X2 dikuadratkan, dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, yang ketiga ini adalah XX ya, XI ini ya, masing-masing X ini dikalikan, misalkan ini dikatakan bobotnya lah, pengali lah. Tapi tiap I itu berbeda, maka di sini dari X ya XI kali FI begitu ya. Kalau dijabarkan ini dari X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dan seterusnya sampai N. N-nya berapa? Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ukuran N baik yang untuk I di X dengan di F itu adalah sama. Nah, di sini sebetulnya I ini ya dibaca secara umum dibaca indeks gitu, bahwa indeks dari X gitu ya. Indeksnya ada tergantung tadi ya, I dari 1 sampai N tadi. Nah, N-nya tergantung tadi. Nah, ini adalah ya ada yang mengatakan indeks begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini setiap XI itu dikurangkan dengan suatu nilai konstanta baru dijumlahkan. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, berikutnya yang kelima ya. Nah, sesuai formula yang ada di sini berarti XI tambah YI tambah ZI
itu ini dijumlahkan dulu dari masing-masing indeks I-nya sampai sebanyak N, ya. Gitu. Maka di sini kalau kita jabarkan ya akan seperti ini lagi. Ya, seperti formula ini ya, model ini, bentuk umum ini ya. Jadi sigma xi dari I sama dengan 1 sampai N, sigma x yi dari I sama dengan 1 sampai N, dan seterusnya. Begitu juga yang nomor 6 ini. Jadi setiap xi sebelum dijumlahkan dikalikan dengan nilai konstanta tertentu, bilangan konstan ya. K ini adalah bilangan konstan. Maka ini juga bisa dituliskan seperti ini. Bisa di sini atau di luar dari penjumlahan. Kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan angka konstan, itu juga hasilnya sama. Nah, bentuk yang ini juga penjumlahan, tetapi di sini tidak ada indeks. Nah, berarti ini sama dengan K dijumlahkan sebanyak N kali, maka ini sama dengan N kali K. Ya, K ini bilangan konstan. Artinya bahwa kalau dituliskan misalkan N-nya ada 5, X1, X2 sampai X5 itu nilainya sama, maka bisa ya itu konstan, tetap ya. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Berarti tidak ada nilai yang berubah, maka tidak ada indeks di sini. Nah, begitu juga yang nomor 8 ya. Di sini ya diselesaikan dulu dalam kurung, ini menjadi dijabarkan seperti ini, dan kemudian ya kemudian ya dimasukkan ya setiap nilai-nilai xi ya, nanti baru ya ketemu hasilnya, atau dengan formula yang lain ya. Anda yang sudah belajar aljabar linier atau kalkulus, saya kira ini ya sudah, ini hanya mengulang lah begitu. Dan yang terakhir ya, ini bentuk yang lain yang pada dasarnya konsepnya ya sama ya. Oke, demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa dipahami, dan di akhir dari pembelajaran ini nanti akan ada kuis, jadi silahkan diperhatikan dengan seksama dari slide pertama sampai slide terakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.